menguasai kali orang dan sekitarnya gitu ya. Yang terkenal dengan ilmu vibrasinya gitu ya Mas Arif ya. Karena beliau punya beberapa buku yang tebel banget itu namanya Kitab Ilmu Vibrasi ya. Tebelnya. Kemudian yang terakhir itu Holistic Life ya Mas Arif ya. Gih, Kayaknya ya. Betul ya. gih. Nah Ya, itu. Nah ini kita ngobrol aja Mas Arif ya. Nih sudah menyiapin beberapa. Nih. Nah ini karena begini Mas Arif. Karena saking pinginnya tercapai goalnya itu kadang itu malah orang muter-muter gitu. Nyoba ini, nyoba itu, nyoba teknik ini, teknik itu ya kan Mas. Tapi kok kayaknya istilahnya tangga itu tetap di situ, kemudian sampai ke tujuannya itu nggak sampai-sampai. Gitu ya Mas Nuni ya. Mas Arif ya. Nah, kalau ya seseorang udah lama stuck nih ya karena muter-muter tadi, menurut Mas Arif, apakah itu lebih karena faktor strategi hidup atau justru kondisi energi di dalam dirinya? Oh enggak, ya. Mas Arif. Gih, selamat malam Mas Nunu, Mbak Siap. Endang, dan teman-teman. Perkenalkan saya Spiderman. Ya, jadi istilah goal atau apapun itu kan sebetulnya kita bisa setarakan dengan kosakata hasil ya. Nah, saya punya sebuah keyakinan bahwa aslinya hasil itu merupakan akumulasi dari so many factor aja. Jadi faktornya banyak banget. Cuman kalau kita bilang banyak banget kan nanti susah banget untuk kita bahas ya. Oleh karenanya saya melakukan simplifikasi bahwa hasil adalah kombinasi antara faktor teknis dan non teknis. Artinya kualitas hasil ini tercapai atau tidak pasti kalau nggak beres itu salah satunya di antara kedua tadi atau dua-duanya itu nggak beres. Nah, jadi langkah pertama ketika orang itu muter-muter stuck, dia harus evaluasi diri. Yang gue nggak beres itu teknisnya gue, non teknisnya, atau jangan-jangan dua-duanya. Nah, teknis ini ya hal-hal yang boleh dibilang actionnya, strateginya, caranya kayak gitu. Kenapa ini tetap saya masukkan? Gini Mbak Endang. Jadi tahun 2007-2008, saya waktu itu masih awal-awal kan mengajarkan hal ini. Dan saya tidak memberikan frame hasil sama dengan teknis plus non-teknis. Saya cerita hanya tentang vibrasi. Apa yang terjadi? Omset perusahaan bulan depannya jeblok. Jadi saya akan dikomplain, Mas Arif, kenapa setelah ngundang Mas Arif kok perusahaan kami marketingnya jeblok? Ternyata setelah saya cek, setelah orang dapat materi vibrasi, mereka nggak action. Karena mengira hasil itu hanya dari non-teknis tadi. Oh, alah salah. Makanya yang saya akhirnya sejak situ belajar bahwa ternyata tetap walaupun kita bermain vibrasi, teknis ini harus ada. Nah, jadi yang tadi mungkin ditanyakan oleh eh, Mbak Endang adalah umumnya orang itu kan yang namanya muter-muter berarti dia sudah do something ya, sudah melakukan ini itu berbagai cara gitu loh, jungkir balik, banting tulang. Tapi kok stuck aja di situ. Maka kalau betul-betul sudah diupayakan semaksimal mungkin dan tetap stuck, maka curigalah bahwa faktor non teknis ini yang perlu diberesi. Nah, faktor non teknis ini kita bicara tentang pikiran, perasaan, mindset, kesadaran, whatever yang outputnya itu adalah vibrasi. Jadi kalau misalkan kita kaitkan dengan perasaan hati yang ikhlas, yang ini adalah areanya Mas Nunu, ketenangan, itu semua sebetulnya nanti outputnya dalam bahasa mekanikal semestanya adalah vibrasi gitu, Mbak Endang. Jadi kenapa saya tegaskan di sini? Artinya kalau teman-teman di sini ada yang merasa, Mas, vibrasi saya sudah bagus, kenapa kok hasilnya nggak bagus? Jangan-jangan Anda nggak ngapa-ngapain. Itu juga perlu dikoreksi. Nah, berarti kan bagusnya dua-duanya dibenerin. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kalau teknisnya sudah bagus, teknis sudah bagus, non teknis sudah bagus, kok hasilnya masih belum bagus? Kira-kira udah ngapain, Mbak Endang? Ya itu poinnya Mas biasanya. Nah, kalau dua-duanya sudah bagus, ya betul-betul sudah bagus ya, bukan merasa sudah bagus. Kadang kan orang itu ngerasa sudah bagus ya, padahal belum. Maka kita harus sadar betul. Saya sering membuat simulasi ini kalau di kelas.
saya minta para peserta itu untuk menyadari hari ini hari apa. Misalkan hari ini hari Selasa ya. Terus saya minta mereka untuk mengucapkan doa. Ya, ya Tuhan, aku minta hari ini diubah jadi hari Rabu. Saya tanya, dikabulkan nggak? Ini hari Selasa loh. Anda minta hari ini jadi hari Rabu. Dikabulkan nggak? Mereka bilang, enggak. Loh dikabulkan. Kok bisa? Caranya adalah, ya ditunggu aja sampai pukul 00.00. Nanti hari ini akan berganti jadi hari Rabu. Hari ininya itu kalau diganti, kalau ditunggu akan berganti sendiri. Nah, dari contoh tadi artinya kalau teknis sudah kita usahakan, non teknis kita usahakan, masih hasilnya belum jadi, berarti memang suruh nunggu. Karena kan kadang segala sesuatu ada waktunya. Gitu Mbak Endang kira-kira. Nah, itu yang orang nggak sabar. Menunggu itu pekerjaan paling membosankan. Makanya kalau menunggu perlu ilmunya Mas Nuno kayaknya gitu ya. Harus Nah, dicombine lagi. saya Memang punya begitulah. punya satu tips Mbak Endang untuk mengurangi rasanya lama menunggu ini. Nah, gimana tuh? Versi saya. Jadi ini mungkin sering sering kita alami tanpa sadar ketika kita nyetir mobil, ketika sambil ngobrol, enjoy dengan teman sebelah kita, itu nggak kerasa sampai tujuan. Jadi ketika kita menikmati perjalanannya, nggak kerasa. Hmm. Jadi lama itu karena kita ingin cepet-cepet sampai itu loh. Kemerungsung istilah orang Kemerungsung. Jawanya. Ya. Iya, iya, Hanya iya. orang bilang kalau nggih mongso juga bukan sesuatu yang bagus ya. Teorinya tentang semesta kan ada berapa hukum Mas Arif? Kayaknya udah jelasin banyak ya Mas Arif ya tentang hukum semesta. Oke, matur nuwun Mas Arif. Jadi ada beberapa hal ya, eh, luar, dalam, kemudian ada tadi. Tetap ada kata menunggu sampai momennya pas ya, gitu ya Mas Arif ya. Ya, Nah, itu kira-kira gitu. istilahnya selaras gitu ya, vibrasinya gitu Iya. kalian. Nah, itu Mas. Jadi Hmm. indikator sederhana kalau vibrasi kita itu selaras itu apa? Atau vibrasi kita itu terhambat itu indikatornya apa gitu loh, yang paling gampangnya Mas. Ah, iya. Jadi kalau yang dari yang saya amati sebetulnya tadi kan hasil sama dengan teknis plus non teknis. Anggap nih, orang vibrasinya buruk banget. Nol lah. Mungkin nggak nyampe hasil. Mungkin. Tapi berarti kan dia bebannya untuk mencapai 100% dari hasil itu di faktor teknis. Usaha dia, teknis dia. Artinya badannya dia hancur lebur. Yang kalau nyampe hasil, duitnya habis untuk biaya berobat. Nah, berarti kan tanpa vibrasi yang bagus sebetulnya kita bisa kok nyampe hasil. Cuman lama, capek, babak belur. Nah, tadi clue-nya Mbak Endang kan kalau bisa lebih mudah bisa nggak sih gitu. Nah, artinya dengan non teknis ini beban secara teknis kan berkurang tuh. Berarti kalau vibrasinya tinggi, maka mungkin kita akan do less, tapi bisa achieve more. Lalu tanda-tandanya apa? Kalau dari perspektif saya, tanda-tandanya adalah banyak dilalahnya. Jadi seolah-olah itu kita akan sering ketemu situasi orang yang akan membuat jalannya tuh jadi lancar. Dilalah gini, dilalah gitu. Semakin tinggi derajat dilalahnya, itu sebuah feedback dari semesta. You sudah berada di vibrasi yang benar. Tapi kalau dilalahnya sedikit ya berarti kita belum peaknya berada di situ. Jadi kalau bahasa saya adalah akhirnya kita ngerti kenapa orang pinter yang menjadi tagline-nya dari tolak angin ya, orang pintar minum tolak angin itu disaingi oleh bintang 7 dengan orang bejo minum bintang 7. Karena yang bisa nyaingin orang pinter itu ya memang orang bejo, orang beruntung. Nah, keberuntungan ini sebetulnya sumbernya adalah dari vibrasi itu. Jadi kalau kita eh, sering berada di koordinat-koordinat vibrasi yang bagus, sering beruntungnya, sering bejonya. Sehingga otomatis seolah-olah bukan kita mengejar gol, tapi golnya yang malah mengejar kita. Kira-kira Ya, gitu. hadirkan kebejoan itu ya berarti ya Iya, Mas ya. iya, Pastinya juga banyak teknik untuk menghadirkan bejo kah? Dilalah ya itu ya. Ada beberapa hal untuk mencapai kebetulan kalau Mas Nunu bilang ya. Kalau iya, iya. kebetulan itu sudah betul Kebetulan. berarti ya. Iya, Kalau orang boleh bilangnya accidentally ya kan gitu ya. iya, Kok dilalah ya Mas Arif ya. Ini iya. juga salah satu kebetulan bisa dilalah Mas Arif hari ini juga bisa loh di Iya, kelas ini ya Mas alhamdulillah. Arif.
Bisa Ya, juga ngisi nanti di tanggal 9 itu dileleh banget di antara jadwalnya yang Masya Allah ya. insya Allah. Asal nggak Super malam aja. duper. Ini Nah, kebetulan malam bisa nah ya. itu kan bener. Selalu jawabannya Mbak Endang jangan malam. Mbak. Oke sih ya. Memang Spiderman tuh jalannya malam kayaknya Wah Mas. itu Memang. dia. Saya Ya. bergelantungan di antara bangunan. Nah itu. Cuman kayaknya kok masih merah Mas kaosnya. Harusnya kan udah abu-abu itu yang Oh Spiderman yang iya, terakhir saya tuh. edisi lama ini, edisi lama. Itu sih lama. Oke nih Mas. Nah ya. Nih kan vibrasi itu mungkin salah satunya adalah dengan berpikir positif gitu ya Mas ya. Orang tuh sering begitu mengaitkan bahwa vibrasi itu admin sama dengan berpikir positif nih kebanyakan orang. Ya. Atau mindsetnya harus Hmm, begini-begini. Eh, tapi ya, ya sudah berusaha seperti itu, tapi hidupnya nggak berubah. ya, Jadi positive thinking doang itu nggak selalu langsung wus-wus gitu ya. ya. Atau kalau Mas Arief bilang apa? Positif positivity toxic ya. Ya, Iya. itu ya, terlalu keracunan positif, apa positif itu biasanya Mas Arief ya bilangnya, untuk terlalu positif gitu. Coba Mas Arief ini, kayaknya seru nih cerita tentang Iya. ini. Sebenarnya kata positif sendiri kan sangat lentur ya. Kalau misalkan Anda dicek di kepolisian narkoba lalu Anda dinyatakan positif itu kan kabar buruk gitu. Jadi Ya, positif betul, itu betul. sebenarnya kan tidak selalu hal yang bagus ya. Tapi kalau dalam konteks berpikir positif memang gini, saya punya pengalaman waktu dulu menjalankan bisnis MLM. Dulu banget tahun 2002 sampai 2000 sampai 2005. Itu masuk banget tentang berpikir positif. Nah, di situ saya belum ngerti tentang vibrasi, belum ngerti tentang kuantum ikhlas, belum ngerti lah tentang yang seperti itu. Jadi yang sering saya heran adalah kadang ada teman saya dengan rumus-rumus berpikir positif, dia dengan mudah mencapai goalnya. Saya kok enggak, kenapa ya? Gitu loh. Sehingga saya berpikir, jangan-jangan saya ini belum berpikir positif. Nah, itu kan puzzle-nya nggak ketemu tuh. Kayak misalkan saya bikin dream book, bikin goal ditempel-tempel di buku, terus lihat goalnya, kemudian berpikir positif bahwa itu bisa dicapai. Tapi tetap nggak tercapai juga. Nah, padahal perasaan sudah berpikir positif. Nah, ternyata saya baru tahu, yang dimaksud berpikir positif adalah positifnya tuh sampai ke bawah sadar. Di mana ciri dari ketika bawah sadar kita itu ikutan positif, maka ada perasaan yang positif. Kan pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan sadarnya kita itu kan dengan bahasa emosi. Jadi ketika misalkan kita ikut training motivasi, lalu motivatornya bilang, bulan depan omset Anda naik 10 kali lipat, bisa, bisa, siap, siap. Tapi dalam hati, dasmu, angel, ya nggak bisa. Karena angel, dasmu itu sebetulnya pikiran kita sesungguhnya di level bawah sadar di mana itu 88%. Dan bawah sadar ini ketika bicara tentang komunikasi menggunakan perasaan, rasa ini dibagi dua. Ada rasa di perasaan, ada rasa di tubuh. Kalau rasanya masih di perasaan, itu masih level satu. Tapi kalau sudah di tubuh, pasti tubuhnya tambah kacau, tegang dan sebagainya. Yang sering dibahas Mas Nunu. Itu udah level nggak karuan. Karena apa? Semakin sebuah perasaan termanifest di body, itu levelnya sudah material itu. Blockingnya udah sampai fisik. Nah, jadi eh, Anda boleh saja mengatakan aku udah berpikir positif, Mas. Nggak salah. Tapi pertanyaannya, dicek coba perasaannya, dicek tubuhnya. Kalau nggak nyaman, berarti itu baru di level sadar. Itu satu. Yang kedua, kan wilayah vibrasi sebetulnya ada dua, yaitu kita broadcast something and receive something. Nah, yang receive ini memang seringkali nggak kita bahas kan, karena itu wilayah intuisi. Saya itu kan eh, s- nerima mentoring one on one itu kan sampai tahu masalahnya orang. Yang menarik adalah orang yang paling sering ketipu itu adalah orang yang berpikir positif. Dia terlalu berpikir positif ditawari produk, terlalu berpikir positif ketika ada tawaran investasi dan akhirnya zonk. Kenapa dia tidak mendengarkan perasaan yang muncul bahwa itu tuh scam, itu tuh negatif. Akhirnya dia gunakan berpikir positif itu sebetulnya hanya untuk membunuh sensitivitas dia terhadap kemungkinan kejadian itu. Nah, jadi Mbak Endang, jadi orang yang mengatakan berpikir positif tapi hidupnya malah tambah ruwet, ada dua kemungkinan tadi. Dia berpikir positif tidak sampai level bawah sadar, sehingga emosinya negatif atau perasaannya negatif. Jadi positif
thinking tapi nggak positive feeling gitu loh. Ya, ini Mas Nunu kan istilahnya itu. Jadi akhirnya konflik. Padahal kalau kita ngerti ya, sebetulnya kalau kita sadar bahwa contohnya dari hasilnya risetnya HeartMath Institute itu kan jantung sebagai pusatnya rasa itu kan 100.000 kali lebih kuat secara listrik dan 5.000 kali lebih kuat secara magnet. Artinya perasaan kan lebih kuat tuh. Nah, berarti kan sebenarnya positive feeling itu lebih dominan hasilnya dalam hidup dibandingkan positive thinking. Tapi yang menarik, saya itu kategori orang yang bahkan untuk menghasilkan perasaan positif itu bisa dengan berpikir negatif, Mbak. Ini menarik ya. Jadi gini, idealnya, ya idealnya kan positif, positif ya. Itu idealnya itu. Tapi kalau disuruh milih salah satu, mendingan yang dikorbankan negatif pikirannya tapi perasaannya positif. Contohnya apa? Contohnya, ketika Zoom meeting, dulu saya itu selalu berpikir positif. Pas Zoom meeting, pasti listriknya mati. Nah, akhirnya saya mikir, gimana kalau saya berpikir negatif ya? Ternyata waktu saya berpikir positif, perasaan saya tuh gek mati listriknya, gek mati. Akhirnya saya pikir gimana ya biar perasaan saya positif, pikiran saya tuh harus gimana? Ternyata saya harus berpikir negatif. Jangan-jangan listriknya mati. Nah, karena saya berpikir jangan-jangan listriknya mati, maka saya membeli UPS ya yang bisa support modem sama laptop yang bisa bertahan 3 hari. Setelah saya membeli peralatan itu, berarti kan kalau listrik mati, Zoom saya nggak akan keganggu kan? Yang menarik Mas Nunu sama Endang, setelah saya beli peralatan itu, nggak pernah mati listrik waktu Zoom. Karena saya sudah berpikir negatif, saya merasa tenang bahwa kalaupun terjadi sesuatu, aku sudah siap dengan hal itu dan aku tidak takut. Malah nggak terjadi. Saya kalau kelas itu bawa jimat banyak banget. Mic cadangan, kabel cadangan, semua saya saya tahu siapin. itu. Nah kan Mbak Endang. Tapi tahu nggak, setiap saya bawa itu, nggak pernah terjadi apa-apa. Dan ketika saya tinggal, tidak bawa itu, something happen. Kenapa? Di bawah sadar saya, perasaan saya, jangan-jangan nanti mic-nya rusak. Nah, cara saya ngebunuh perasaan negatif ini justru dengan pikiran negatif. Yang dengan tindak lanjutnya jadi positif. Jadi intinya, saya lebih percaya dari kenyataan hidup saya bahwa perasaan positif itu lebih penting. Positive feeling itu lebih penting dibandingkan pikiran positif. Gitu Mbak Endang. Ya, karena level bawah sadar. Mas, nih tambahan ya Mas. Ini di tengah distraksi sosial media nih Mas ya. Itu kan bikin katanya mood swing-swing lah dan sebagainya sampai ke level bawah sadar itu kan mempengaruhi vibrasi juga gitu. Tanggapan Mas Arief gimana? Stop scrolling dan scrolling tapi tetap biasa aja gitu. Pengaruhi ke bawah sadar kita. Jadi aku begini, ada 2 pendekatan dan ini tergantung orangnya. Ada orang yang cukup empat, ya, bukan 4, 5, 6, bukan ya. Empat tuh maksudnya dia mudah sekali terinfluence emosi dari berita-berita. Kalau orang yang tipenya kayak gitu, itu saya kira mungkin mereka harus diet scrolling, ya kan? Atau dia memilih konten karena nanti akan memberi sinyal kepada algoritma di medsosnya supaya tidak memunculkan konten serupa gitu kan. Nah, tapi untuk orang yang terlalu logical thinking kayak saya, itu ada triknya. Jadi gini, saya itu ketika ada berita negatif, lalu saya baca sekilas, lalu saya skip, itu yang terjadi malah open loop. Lanjutan ceritanya tadi gimana ya? Lah itu yang malah bikin open loop di bawah sadar. Sehingga apa? Ceritanya nanti dilanjutin di dunia nyata. Jadi makanya ketika orang model saya itu, tadi ceritanya gimana? Tak tuntasi sekalian. Nah, ketika dituntaskan, saya endingnya adalah saya doakan. Contoh, berita pesawat. Ketika saya skip, itu malah munculnya, jangan-jangan nanti giliran saya naik pesawat, malah pesawat saya yang kayak gitu. Jadi open loop. Makanya karena saya begitu, saya gini, nggak peduli apa yang perlu saya lakukan, yang penting perasaan saya jadi positif. Saya balik lagi lihat itu, tak baca, oh mekanikalnya, oh ininya. Terus akhirnya saya doakan, malah jadi positif. Nggak apa-apa. Karena saya bukan orang yang mudah sekali untuk terhanyut atas sebuah berita. Itu saya ya. Iya, Tapi betul. kalau orang lain, jangan begitu juga. Jangan begitu juga ya, karena beda-beda ya, Mas Tiap ya. orang beda-beda. Tiap Iya, orang betul. beda-beda kalau menurut saya sih. Itu karena trauma orang juga beda-beda itu tadi ya, Mas Betul. ya. Iya, Ya, kayak misalkan Mbak, pernah saya itu bikin mengadakan sesi relaksasi gitu dengan musik kerucuk sungai gitu ya. Logikanya kan harusnya tenang orang itu. Ternyata ada satu yang
akhirnya kolaps katalepsi. Ternyata apa? Orang itu pernah tenggelam di sungai. Jadi sesuatu yang kita kira men-trigger ketenangan untuk orang lain, belum tentu kalau ketika orangnya di hadapan kita ada 1.000. Statistik akan bicara ada anomali di situ. Jadi akhirnya, wah, nggak bisa gitu juga ya ternyata. Saya pernah juga waktu diundang ke sebuah sekolah dulu banget. Saya ajak renungan gitu loh. Bayangkan ibu Anda hadir di acara wisuda Anda gitu kan. Wah, semuanya itu terharu, semangat gitu kan. Ternyata satu orang katalepsi, kejang semua. Saya untuk ngeberesin anak itu setelah acara 1 jam sendiri. Harus ngerilis satu-satu progresif setiap jari. Setelah selesai, saya tanya, kenapa kok kamu jadi kayak gini? Ibu saya baru meninggal kemarin. Jadi diajak renungan ibu bukannya terharu, terdorong, malah sedih. Nah, oleh karenanya di situ akhirnya saya ngerti, ketika seorang trainer ngomong, itu tujuannya baik. Kadang itu bisa nggak baik bukan karena salah trainernya. Karena orang itu random kan kalau orangnya 1.000 gitu loh. Gitu kira-kira Mbak Endang. Iya, menarik ya Mas. Kalau Mas Arif cerita mah, akeh Mas. Oh no, ay. Trigger ya Mas untuk hal-hal yang sekarang Iya. mungkin orang gampang ke-trigger gitu istilahnya mungkin semakin ini. Nah, untuk goal praying kira-kira intip-intip materinya apa nih Mas Arif? Iya, eh Boleh dong. ini sebenarnya saya itu harus mengakui bahwa Mas Nunu itu sangat pandai membuat istilah ya. Ada goal praying ya. Waktu Indonesia apa tuh? Healing, Eh healing. Healing. Ini Iya. ada aja istilah-istilahnya. Sehingga saya jadi tertarik juga untuk menggunakan istilah bahwa hari ini event yang spesial karena baru kali ini RH satu event dengan RB. Nah, iya, betul betul. Kalau kemarin 2 RB Mas, kalau sekarang RH dan RB. Ya, jadi kan kalau di sini kita bisa lihat di situ kata goal itu berarti kan orang itu memang menginginkan hal itu. Jadi kata kuncinya kan orang itu harus ingin. Karena orang kalau udah nggak punya ingin nggak punya goal. Nah, tapi Mbak Endang, menurut saya sebelum ingin itu ada yang harus orang udah punya juga, yaitu mau. Karena kalau orang nggak mau, nggak ngingin. Contoh, Mbak Endang pengen jadi anggota DPR nggak? Nggak kan? Terus apakah itu salah? Terus saya bilang, wah mental block itu. Ya nggak gitu, itu kan pilihan hidup. Oke. Nah banyak orang tuh serta-merta bilang kalau orang nggak mau, mental block. Loh enggak, dia nggak mau. Nah kita baru bilang mental block kalau aku ingin jadi anggota DPR mas. Tapi kok kayaknya susah. Lah itu kita baru bicara mental block. Tapi kalau nggak mau ya selesai. Berarti kan mau dulu, kemudian ingin. Nah setelah ingin kan harapannya jadi hasil yang dicapai tadi kan. Nah, banyak Betul. orang itu kan hanya berada pada tataran goal setting. Nah, kalau goal setting berarti kan dia tuh hanya berpikir bahwa ini tetap dalam hal tataran konseptual dan rencana. Lalu, banyak orang juga kan goal itu lebih ditujukan kepada pelaksanaan. Ya, tataran itu saja. Tapi dari judul goal praying, di situ kan berarti kata praying adalah satu, mencoba untuk mengajak yang punya hidup ini untuk ikut campur tangan ke situ. Makanya istilahnya goal praying kan. Goal praying. Jadi biar ada konspirasi semesta di situ ibaratnya kata-kata kalau yang saya Ya, rasakan. andalannya Kemudian Mas Arif, betul, iya, konspirasi. betul. Nah, makanya saya kepengen pertama nanti saya akan sharing ya tentang misalnya indikator-indikator tadi yang Mbak Endang sampaikan, kenapa kok saya mencapai goal ngalamin polanya begini, begini, apa sebabnya? Itu dulu di breakdown. Kemudian tentunya bagaimana untuk mencapai kondisi vibrasi yang terbaik untuk berada di pola yang terbaik tadi. Dan acuannya tetap diri sendiri ya, acuannya diri sendiri. Yang terakhir adalah, karena ini praying, saya akan sedikit bicara nanti tentang Tuhan. Walaupun nanti mungkin Oke. ada orang yang nggak terserah sebutannya apa, karena di luaran sana kan kebanyakan gini, barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Nanti di acara Soul Camp ini nanti tak balik, barang siapa mengenal Tuhannya akan mengenal dirinya. Kenapa kok Oke, dibedakan? mantap. Iya, gitu. Pokoknya anomali lah ya Mas Arif itu. Aku ingin melakukan hal yang di luar belum dilakukan gitu aja, gitu aja. Oke, itu ya teman-teman yang Ya. mau join masih ada seat ini untuk tanggal 9 sampai 10 di Yogyakarta
Ini deket nih dengan Mas Arif ya. Di Mantravana Co-Living ya. Bisa nanti jadi admin. Insya Allah seru ini. Ada Hmm. pakar vibrasi dan pakar ikhlas. Gimana tuh nanti nge-mixnya gitu ya. Satu lagi Mas Arif ya. Oke, oke. Mas Arif itu belajar vibrasi itu mulai tahun berapa dan ini titik baliknya tuh apa pencetusnya? Aku soalnya ini penasaran Mas. Jadi aku itu kan tahun tahun 2022 sebelum aku join MLM itu kan aku nyaris bunuh diri, Mbak. Kejar-kejar utang, ya. Orang yang saya cintai menikah dengan orang lain. Oh, banyak lah kalau diceritakan ini curhatnya banyak. Jadi di situ saya tuh heran karena IPK saya tertinggi satu angkatan 3,87. Saya waktu lulus adalah mahasiswa dengan IPK tertinggi tapi lulus terlama. Saya 8 tahun 1 bulan, Mas Nuno. Itu udah dipanggil pembantu rektor 1. Kenapa? Mateng. 5 tahun saya lari dari kejaran orang yang mau nagih hutang. Hmm. Gitu loh. Hmm. Nah, pertanyaan saya itu sederhana. Aku itu waktu di kampus, itu sampai dosen-dosen bilang, kamu tuh pinter banget. Kenapa orang sepinter ini kok nasibnya apes banget gitu loh. Hmm. Jadi saya mencari ini jawaban. Kan saya kira orang yang otaknya pinter, sekolahnya pinter, bahkan diakui dosen, itu hidupnya lancar. Kenapa aku nggak lancar ya? Di situ akhirnya aku nggak puas dengan jawaban-jawaban standar itu. Akhirnya ya belum ketemu ilmu vibrasi sih, belajar tasawuf lah, belajar filsafat dari situ melipir-melipir sampai akhirnya mulai itu ketemu fisika kuantum. Nah, di situ tuh mulai kejawab. Loh, ini ternyata gitu loh. Akhirnya ya gongnya ya ada buku warna hijau muda judulnya Kuantum Ikhlas itu kan. Tos. Oh, ini nih. Oke. Iya. Itu Ya, titik tambah-tambahnya baliknya. gitu Iya, loh ini kan. Nah, sebagai jadi ini untuk teman-teman juga yang mungkin baru di fase Mas Arif ya. Bahwa semua ada prosesnya iya, ya, Mas. Ada perjalanan gitu. iya Entah panjang gitu. melipirnya dari mana kan it's okay gitu ya, Mas Arif ya. Iya, iya, iya. Tidak ada Jadi ini, tidak ada yang banyak ilmu sih yang Mbak salah, benar nggak sih, Mas? Tidak ada ilmu yang dalam salah gitu ya berarti. Tidak ada yang oh salah dalam prosesnya itu. nggak ada kalau menurut saya sih. Mungkin ada pesan Mas untuk teman-teman dari 289 orang. Oke, Mas. Wow, 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 wow. Banyak sekali, Mas. Iya, saya seringkali melihat orang yang belajar kayak gini itu karena mereka itu mulai resah dengan hal-hal yang tidak bisa dijawab dengan jawaban standar, bahkan dengan jawaban religius, dengan pengetahuan agama, doktrin. Kok nggak gini ya? Nah, itu sebetulnya akhirnya membuka kita untuk mencoba melihat dari POV lain. Seperti kita naik pesawat keluar sejenak, akhirnya kita baru sadar pesawat itu segede itu gitu loh. Kalau masih di dalam tok kita nggak tahu loh ukuran pesawat itu berapa. Jadi cuman banyak orang kan takut tuh keluar dari pesawat itu, karena mengira nanti nggak masuk lagi. Nah, maksud saya adalah kadang barriernya orang itu Mbak Endang belajar kayak gini tuh nanti, wah nanti sesat, wah nanti kayak gitu. Padahal setelah saya belajar macam-macam keluar sejenak ini, termasuk belajar sains, vibrasi, kuantum ikhlas macam-macam, akhirnya malah bisa melihat ritual saya dulu kenapa sholat kok nggak ada dampaknya tuh kenapa. Wirid saya kenapa sudah sering dilakukan kok nggak ada dampaknya kok tetap sial terus. Akhirnya selama ini saya baru sadar belajar ilmu seperti ini, kesadaran, vibrasi, ketenangan, ya, kuantum itu sebetulnya adalah pelengkap untuk kita memahami doktrin yang selama ini kita lakukan. Itu sih, Pak. Ya, betul Mas. Jadi jangan berputus asa ya teman-teman. Ya, Tadi Mas Arif cerita seperti apa. Semuanya ada tentang proses sampai ketemu dilalahnya banyak gitu tadi kata ya. Mas Arif. Matur Mantap. nuwun Mas Arif untuk sharingnya keren banget. Sami-sami. Seru. Kita ketemu Ya, ya Mas nanti tanggal 9, ye, 10 di ye. Yogyakarta. Insya Allah, insya Allah. Jangan kemana-mana dulu, Mas Arif. Oh iya dong, Mas Nuno mau Apa sharing Mas? masa aku ngilang. Oke, ini teman ada yang nanya tanggal 10 ada apa. Saya share flyernya dulu ya. Mungkin ada yang belum tahu ya Mas Arif. Oh ya, ada apa tanggal 10?
Oke. Jadi nanti di tanggal 9 dan 10 Mei, teman-teman tadi ada yang tanya, kalau ini adalah goal praying soul camp seminar, nah maka nanti di tanggal 9 sampai 10 ada goal praying soul camp yang seperti bootcamp 2 hari 1 malam. Kita menginap di hotel Mantravana Co-Living mulai jam 9 pagi di Sabtunya sampai jam 12 malam. Kemudian di hari Minggunya dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 sore ya. Memang kita mau deep inner journey, jadi benar-benar masuk ke dalam ya. Mas Arief mungkin nanti selain yang beliau ungkapkan tadi ada materi The Power of Vibration-nya, karena memang pakarnya. Kalau Mas Nunu, Mas Erbi Sentanu ada tentang membersihkan trauma dan luka batin, kemudian tentang jati diri, tujuan hidup yang kemudian sesuai dengan mandat jiwa yang kemarin mungkin sudah dibahas di Zoom berikutnya, selanjutnya. Sebelumnya, kemudian ada juga dari Pak Dr. Budi Sarwono yang akan memberikan materi tentang uncovering your shadow nih ya. Menarik karena kita akan menghadapi bagian diri yang selama ini kamu hindari. Mungkin contohnya tadi Mas Arief kalau lihat berita yang ini dan sebagainya, tapi lebih ke apa ya, sisi di gelap kita lah yang harus kita berani hadapi untuk mungkin tadi tujuan-tujuan yang lebih clear karena nanti arah hidup mulai kebaca kemana sih ini untuk membuat keputusan yang lebih ringan dan hidup lebih jelas dan mengalir. Nanti banyak dilalah atau banyak kebetulannya gitu ya. Itu yang tanya. Untuk infonya ini ada nomor teleponnya, teman-teman bisa tanya apa aja boleh terkait ini. Insya Allah apa adminnya amanah gitu ya. Misalnya Insya Allah adminnya amanah gitu. Oke nih ya, sekarang ke Mas Nunu ya, Mas Nunu. Mas Siap. hujan, Mas Nunu. Mas Nunu kebetulan baru di Jogja, teman-teman. Tadi katanya hujan. Iya, Dan gede. seperti Mas Arief cerita tentang Zoom dan mati lampu, kita ketawa ya Mas Nunu. Begitulah kalau kelas online dan online ya Mas Arief ya. Salah satunya challenge-nya adalah tentang mati lampu. Di lampu. Mati lampu ya. Oke, Mas Nunu. Iya, tadi Ye. kalau Mas Arief udah cerita tentang banyak tentang vibrasi dan sebagainya. Nah, karena tema malam ini adalah kekuatan vibrasi dan ketenangan. Hmm. Kita selalu ingat kata-kata harap tenang ada ujian. Bener nggak? Jadi tenangnya kalau ada ujian. Ini Mas Nunu. Kenapa Iya. muncul harap tenang ada ujian? Ya, kalau ujian di sekolah, kalau ada rame pasti gurunya nih, jangan ini. Di Hmm. ujian hidup Mas Nunu yang lebih Ya. dar daripada ujian di sekolah ataupun di universitas atau apa. Nah, sebetulnya yang dimaksud tenang nih di sini gimana, Mas? Oh enggak, Mas Nunu? Oke. Ye, matur nuwun. Bu Endang, selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semuanya. Ya, teman-teman dimanapun berada. Mas Arief, terutama Lurah Sleman ya. Eh, ini saya pertama-tama mau lapor dulu nih, warga baru. Ya. Mau ngajuin KTP sama lurahnya. Ya, ya. Oke. Dari tadi saya menyimak sekali Mas Arief percakapan dan juga teman-teman. Saya sangat menikmati semuanya menyaksikan sekedar kehadiran kita semua di sini, apapun dan kenapapun kita bisa sampai di sini. Buat saya, Mas Arief, itu goal praying saya sudah sekali lagi terkabul. Ya, apa itu? Ya gitu tadi kata Mas Arief, orang yang belajar kayak gini, gitu kan? Itu tuh dan seterusnya. Itu loh Mas Arief dan teman-teman, saya tuh agak kesel sih enggak. Cuma kok orang yang belajar serius untuk menyadari kehidupan, diri, Tuhan dan lain sebagainya, lalu sebutannya itu belajar yang kayak gini gitu. Itu saya agak nggak rela gitu ya. Perjuangannya luar biasa, istiqomahnya sendirian, dimusuhi,
dibilang halu dan lain sebagainya. Lalu ada masih disebut kayak gini. Nah, kayak gini inilah mengapa saya syukuri malam ini, karena setelah sekian puluh tahun menekuni apa yang saya lakukan, malam ini kita ketemu Mas Arif dan teman-teman, yang kayak gini ini masih dibicarakan dan semakin penting dan sepertinya akan mewujud menjadi X atau YZ yang tidak lagi nanti ke depan disebut sebagai ilmu kayak gini. Gitu. Itu tuh, ya. Itu. Jadi saya mau mengatakan apa? Mau mengatakan terima kasih, matur nuwun, dan men-encourage semua teman-teman yang hadir di sini. Salam kenal dan lanjutkan pelajarannya kemanapun dan ke siapapun. Nah, so balik ke tenang. Itulah kesulitan ilmu kayak gini itu, karena rumusnya sangat sederhana, cirinya juga hampir nggak ada, yaitu sangat sederhana. Meskipun hasilnya nanti nyata, kita tidak bisa mengklaim bahwa itu hasil saya. Itu ditenang itu nanti rumusnya, Mbak. Jadi tadi pertanyaannya gimana, Mbak, supaya saya konteksnya saya lempengin lagi. Arti tenang yang dimaksud dalam Nah, mencapai arti goal. tenang itu adalah seperti itu yang saya maksud. Karena tenang itu sebenarnya adalah namamu sendiri, itu tengahnya itu tenang. Aslinya semuanya, ya. Makanya tadi harap tenang, ada ujian, gitu kan? Untuk ngingetin lagi bahwa kalau kamu tenang, ujianmu lulus. Tapi kalau kamu berisik, bukan hanya yang di luar, ya, yang mondar-mandir di sekitar ruang ujian, maka yang ganggu gitu loh. Nah, kenapa? Karena tenang itu dia adalah awal, dia adalah cara, dia adalah akhir dari semua perjalanan manusia ketika mencari sesuatu. Ya. Apa sih yang mau kita lakukan pada akhirnya? Kenapa saya pengen punya rumah begini, punya ini, banyak uang ini, jabatan tinggi dan lain sebagainya, atau saya dalam ancaman, saya pengen keluar dari ancaman? Kenapa? Coba kenapa? Mau pengen uang, mau pengen gak ditagih utang, mau apapun, terbebas dari apapun. Supaya apa? Ketika waktu itu terjadi itu supaya apa? Gitu ya. Pada akhirnya kira-kira, ya biar saya bisa lega, Pak. Bisa saya tenang. Apa ada yang lebih dari itu? Kayaknya hampir nggak ada, karena semua cuma gimmick, ya, gimmick atau bumbu-bumbu bahwa yang sesungguhnya saya cari, saya dapat. Ketika saya dapat, ini membuat saya apa? Mungkin ada kebanggaan dan lain sebagainya, di mana kebanggaan itu yang membuat dia tenang, karena selama ini saya tidak dihargai misalnya. Maka kebanggaan itu karena dia berhasil membuat dirinya tenang, akhirnya saya dihargai. Maka akhirnya bukan kebanggaan atau prestasi, pencapaian, tapi bahwa akhirnya saya diakui dan itu saya tenang. Nah, so tenang aslinya itu adalah yang kamu cari. Dan kita seringkali karena tadi bicara terlalu banyak teknis, ya. Memang dunia ini lagi penuh dengan teknis dan lupa yang non teknis. Nah, tenang itu bagian dari non teknis. Nah, sehingga tenang ini nggak dianggap penting atau nggak diurusi lah. Artinya apa? Saya berangkat pagi, pulang malam ini, yang penting saya dapat checklist, semua checklist. Mau saya marah, mau saya ngamuk, mau saya trauma, pokoknya tujuanku ini cek gitu kan? Sehingga ketika kita sampaikan bahwa hal-hal seperti ini, dia bilang gimana saya mau tenang, orang saya nggak punya uang. Nah, itu orang tersesat. Ya mohon maaf, karena saya juga pernah begitu. Gimana saya masih sakit, Pak, atau ini sakit, sekarang gimana saya mau tenang? Maka kemudian kita melawan proses penyembuhan itu sendiri, bahwa tubuh akan sangat mudah disembuhkan, bahkan oleh dokternya, kalau badannya tenang dulu, baru saya bisa operasi. Misalnya kan, atau disuruh istirahat di rumah, jangan kemana-mana, ya 2 hari, istirahat, nanti minum obat, lalu kemudian nanti sembuh. Yang bikin sembuh itu sebagian dari obatnya, sebagian karena dia tenang istirahat di rumah. Kalau dia minum obat tapi tetap ajurut-ajurutan gitu kan, stres,
saya kira susah untuk sembuh. Nah, tenang ini yang dituju, tapi kita nggak tahu bahwa saya mau itu. Satu, itu ya. Yang kedua, bahwa tenang itu pada akhirnya adalah sebuah state, sebuah kondisi yang kita bisa pelajari dengan sengaja agar setiap saat kita bisa mengakses rasa itu apapun kondisinya yang sedang terjadi, dan itu yang kita dorong untuk lakukan. Jadi mau dapat hoax kayak apa, mau nerima berita perang seperti apa atau apapun, tapi kita duduk di rasa tenang itu, sehingga itu seperti rudal yang mondar-mandir tapi nggak pernah kena ke kita. Kayak kita ada di bunker tenang itu, ya. Itu waktu kita menghadapinya. So tenang itu satu dia tujuan, satu cara menjalani tujuan itu, dan pada dasarnya juga tenang itu adalah kita lahir itu di dalam kandungan ibu yang tenang, dan nanti kita husnul khotimah itu jiwanya yang tenang sebenarnya. Jadi tenang itu fitrahmu, jangan dicari, karena meninggal pun nanti kamu begitu, lahir pun kamu nggak tahu. Nah di tengah ini kita kondisikan supaya ketenangan itu menjadi menjadi ciri kita. Ini bahasa lain dari vibrasi, bahasa lain dari kuantum, bahasa lain dari apa, adalah si ketenangan itu. Sehingga nanti dilalah itu tadi akan muncul, ya. Insya Allah pasti terjadi, itu kita akan paham, ya. Dan dari insya Allah pasti itu istilah sadar dan tidak ngoyo atau tidak maksain hasil kapan itu akan kita tahu, karena pasti jadi tuh belum tahu kapan. Yang ada apa? Yang ada namanya positif disebut orang, ya. Yang namanya apalah, ya. Jadi karakternya terbentuk juga. Nah, kira-kira begitu dulu Bu Endang, tentang rasa tenang dulu, atau yang tenang yang dimaksud. Tenang itu berarti ada di awal, di tengah, dan di akhir gitu ya. Iya, Ya, apalagi. itu. Oke, sekarang kita gini deh. Ya, mungkin masih gimana sih Pak maksudnya? Gini deh. Saya juga punya keanehan tersendiri cara berpikirnya, sama seperti Mas Arif. Kalau nggak aneh kita nggak kayak gini gitu kali ya Mas Arif ya. Artinya gini, ibarat kayaknya, oke, Anda mau punya apa? Mau punya uang seberapa banyak, rumah atau mobil seberapa banyak, dan seterusnya. Anggaplah mobil lah yang paling jelas. Mungkin dia agak cukup mahal, dan kalau kita dapat itu, dapat rasa, atau kita tahulah bagaimana caranya rasanya punya mobil baru. Andaikan apapun yang kamu perjuangkan dengan susah payah lalu Anda beli, Anda parkir di rumah, Anda naik, lalu rasa yang dibawa oleh mobil itu, yang diberikan oleh mobil itu yang Anda kendari di dalam diri Anda tadi, di tubuh Anda, itu adalah gemeteran karena takut takut dicuri mungkin, atau apapun. Ya, jadi bukannya happy, bukannya bangga dan lain sebagainya, tapi pasti kalau beli mobil kamu akan minder misalnya, ya. Punya rumah kamu pasti akan pusing misalnya. Mau nggak semua orang beli mobil maksudnya? Kalau rasa yang dijanjikan dari sesuatu yang kamu beli adalah bukan itu, apakah teman-teman masih mau beli mobil itu? Saya hanya ingin mengatakan, Anda beli mobilnya karena beli besinya, atau Anda beli mobil karena mau beli rasa yang diantarkan oleh mobil itu di dalam hidup Anda. Ya, ini cara berpikir yang nanti akan membypass banyak hal untuk keputusan dan pengambilan keputusan dan lain-lainnya. Jadi, karena saya sudah cukup lama dan saya pernah cukup parah juga dalam hidup ini ya, mengelola otak saya, akhirnya saya tahu yang dicari manusia itu adalah rasa tenang, sehingga tidak akan bisa diobati oleh mobil yang baru, rumah baru, jabatan baru, dan lain sebagainya. Dan biasanya kalau nanti loopnya adalah kalau dia tidak pelajari, kuasai dengan benar si ilmu yang kayak gini itu, dia nanti bisa sukses lalu sakit gitu ya, nanti datang lagi minta tolong, nanti dia baik ininya nanti keluarganya berantakan, nanti minta tolong lagi gitu ya.
atau apa, nanti ada yang miss di sana dan di sini karena dia pikir kalau saya bisa punya uang beres semua kan gitu kan, saya punya rumah nanti beres semua, jabatan nanti beres semua. Nah itu kita cuma mau dorong, yuk pelajari tadi Tuhanmu atau dirimu supaya kamu kenali, sehingga insya Allah kalau nanti ini ditekuni dan saya memperjuangkan tanda kutip ilmu ini dengan cara yang saya lakukan terus menerus ini, itu saya untuk mencoba memberi value kepada nilai kepada teman-teman. Kalau Anda kuasai ilmu tentang hidup dan dirimu ini cukup gitu, maka kalian nggak perlu muter-muter lagi dalam hidup. Kalian nanti tinggal sudah tahu rahasianya, sudah ketemu selahnya. Karena yang tadi coba dijelaskan oleh Mas Arief itu, yang susah itu ketemu selahnya, ya kan? Orang surfing itu ketemu selahnya, oh begini cara berdirinya. Kalau nggak dia jatuh lagi, dia jatuh lagi. Nah ilmu seperti ini, keseimbangan teknis dan non teknis antara langkah sama arah gitu ya, itu nanti ketemu keseimbangannya. Nah keseimbangannya di mana? Di dalam dirimu yang selalu senang, senantiasa tenang apapun yang terjadi, tapi nanti hidupnya, nah warna-warni dilalahnya itu mewarnai hidup keseharian ya. Saya cuma mau sampaikan, mumpung saya di Jogja, hidup manusia itu tidak perlu sesusah yang kita kira, dan saya sangat meyakini seperti yang Mas Arief perjuangkan dan semua kita coba pelajari, bahwa ketika kita mampu menyelesaikan misi untuk mempelajari hidup ini ya, menuntaskan lah, selesaikan enggak, tapi menekuni dengan baik, maka kemudian teman-teman itu, saya tidak bisa bilang tidak terbayangkan hidup yang seperti apa yang akan teman-teman dan generasi ke depan miliki ya, ketika ilmu ini, kesadaran ini semakin tinggi dan kemudian kesemestaan berkolaborasi lebih baik. Dan saya duduk di sini kayak ada yang mau keluar gitu, bahasanya mau ceritakan, mudah-mudahan nanti di kelas bisa saya sampaikan, karena saya cuma punya rasa yang sangat kuat bahwa manusia udah cukuplah menderita ya. Indonesia ini dan itu sudah selesaikan urusan ini, dan kemudian nanti kita berkarya. Suatu hari hidup tuh bukan seperti ini. Tidak seperti yang kau tanya sama AI. AI sangat membantu, tapi kita akan tahu tidak hanya sekedar yang kita lihat seliweran di sosial media. Ya. Dan itu karena hatinya kita tenang. Ya. Dan ya karena kita ingat lagi sama tempat pulang kita, jati diri kita. Karena itu juga kita carikan cara supaya tidak perlu 3 hari 2 malam. Sekarang cukup, apalagi di kolaborasikan dengan kawan-kawan yang luar biasa ini. Saya kira menghantarkan pemahaman ini yang rumit ini dengan simple lalu dipraktekin itu dalam 2 hari 1 malam bisa sangat kuat. Kita mulai babak baru goal praying 2 hari 1 malam ini, Bu Endang. Oke, Mas Nun. Langsung tes gitu ya kalau Mas Nun. Yeah. Cerita tentang tenang. Bagaimana cara tenangnya? Ya itu memang yang akan dibahas di kelas ya Mas Dono. How to calm in every situation. Jadi seperti Mas Dono bilang, mencari celahnya ketika Ya. kita seperti Tenang orang itu adalah living. gini Bu, tenang itu ketika kita sudah mampu memisahkan diri kita dan yang bukan diri kita. Karena yang aslinya diri kita, aslinya dirimu, siapapun namamu di sini, aslinya dirimu ketika yang bukan kamu itu, yang bukan kamu itu yang artinya saya kurang gini, saya kurang gitu, saya ini, saya pemarah, saya apa. Kalau itu sudah tidak ada semua baju-baju itu, maka yang tersisa adalah jiwa yang tenang. Itu namanya fitrah, dan kita akan sentuh itu dan kita stabilisasi. Itu namanya jati diri ya, ID-nya kita, identitas kita yang sejati, dan kita bisa
bisa konfirmasi, oh ini ya, oh ini dia, dan kemudian teman-teman akan mulai dari situ. Disitulah nanti ilmu vibrasinya Mas Arief tadi akan mudah terbukti, terlaksana dan lain sebagainya. Itu mungkin tambahan sedikit dari saya, Bu. Oke, matur nuwun, Mas Nunu. Hanya sudah cukup ya materi kita malam ini. Hanya seru sekali. Kalau mau lanjut boleh langsung chat di admin. Insya Allah amanah. Tadi udah ada kata Nah, kuncinya. Bu, Insya saya mau Allah nambahin dikit, Bu. adminnya. Oh ya, silakan Mas. Ini mumpung saya di sini, ini di Jogja, buat teman-teman yang tahu Jogja, ini gambaran kisi-kisi apa yang akan kita explore di kelas 2 hari 1 malam. Apa bandara di Jogja namanya, yang bukan orang Jogja? Bandara Lama, Bandara Lama. Adi Sucipto. Adi Hah? Sucipto. Apa namanya, Bu? Adi Adi. Sucipto. Nah, jadi besok nih teman-teman, ini mudah-mudahan bisa tersampaikan. Kalau enggak, ini menjadi simbol. Maka perjalanan hidup ini yang kita kompres dalam 2 hari 1 malam itu nanti rame-rame itu adalah perjalanan dari satu bandara yang namanya Adi Sucipto. Cipto tahu nggak artinya apa? Mencipta, create. Cipto, thinking tadi, Oh, positive thinking apapun ya. Adi itu yang luar biasa, ya. Adi Sucipto, pikiran yang luar biasa. Maka perjalanannya di Gold Playing Jogja kali ini itu perjalanan dari Adi Sucipto, nanti dia terbang, ini universe sendiri gitu ya. Lalu dia mendarat di Bandara Adi Suroso. Oke Bu, Ibu mulai senyum ya. Jadi Adi Sucipta kita terbang ke Bandara Adi Surasa. Nah, rasanya masuk, ya karena itu wilayahnya lain itu. Bawah sadar, apa segala macam lain, itu landingnya tempatnya lain. Nah, kemudian dari Adi Suroso itu nanti kita terbang lagi untuk mendarat sama-sama. Kita akan ketemu di Bandara Adi Sunyoto. Itu realita ya, yang quantum bisa dipegang, collapse. ya Ya, kan? oke. Yang bisa dibuktikan. Ya, Adi betul. Sucipto, Adi Sucipta ke Adi Surasa supaya hidup kita di Adi Sunyata juga luar biasa. Nah, kita terbang-terbang situ aja muternya. Mau lama di Adi Sunyata, Cipta Adi rasa Surasa, nyata. Ya, Sucipta. betul. Nah, eksplorasi manusia itu kira-kira nanti akan seperti itu ramenya. Oke, sip Ye, lah. turun. Jadi Mas Arief mau spill tentang ketuhanan. Ya di kelas, mohon maaf. Hanya untuk peserta ya yang di spill Mas Arief tadi gitu. Oh, Mas Arief, mantap Mungkin itu. ya pokoknya eh, Siap, siap. boleh ada 2 pertanyaan ya, satu untuk Mas Arief dan satu untuk Mas Nunu ya. Oke Mas Arief, Ye, boleh ya? Monggo, monggo, Oke, ye. monggo monggo. silakan. Manut, Boleh tolong manut. bertanya di chat boleh. Oh, Kak Maharani mau Ya, raise hand. Oke, Kak Maharani silakan. The first, Ya, Kak Esa ya. Maharani. Silakan Kak Esa. ya, Supaya baik. kita nggak dituduh kayak gini tadi. Padahal kayak gitu loh. Kita nggak kayak gini kok. Sering banget tadi dibilangnya gitu. Iya, Monggo Kak siap. Esa. Ya, siap. Terima kasih Bu Endang, Pak Arief, dan juga Pak Nunu. Iya, Siap. perkenalkan Pak Arief, nama saya Esa, Pak. Saya dari Ponorogo, Jawa Timur, Pak Arief dan Ye. Pak Nunu. Ye. Iya, saya ingin bertanya ke Pak Arief dan juga Pak Nunu. Tadi kan Pak Arief utamanya kan menyampaikan ya Pak, kalau kayak impian kita itu intinya kayak hasil dari non teknis ataupun teknis gitu ya Pak. Nah itu tuh kalau saya refleksi diri gitu ya Pak Arief ya, mohon sarannya. Kayak saya tuh udah mencoba kayak apa ya, positif gitu loh Pak. Misalnya kayak senyum, bersyukur atau tabungan energi gitu Pak. Dan secara teknis kadang tuh malah saya juga kayak apa ya Pak, ya kerja terus kayak kadang juga lembur gitu loh Pak. Tapi kadang tuh saya merasa kayak di dalam diri saya tuh kayak harus kayak apa kerja keras terus gitu loh Pak, kayak dorongannya tuh kuat, kayak nggak bisa terlalu kayak tenang untuk mencapai goals gitu Pak Arief dan juga Pak Nunung. Itu apa ya Pak, kalau misalnya ada saran atau nasihat gitu Pak. Terima kasih Pak Arief, Pak Nunu, Bu Endang. Oke Kak Ye, Esa. Siapa monggo, dulu Mas nih? Arief. Oh, yang muda dulu boleh. Ya. Spiderman dulu. Jadi saya senangnya di sini tuh
yang saya nggak punya itu dilengkapi sama Mas Nunu. Jadi saya kan orangnya logik banget ya. Kalau Mas Nunu tuh ngomong pakai rasa gitu, jadi pas gitu. Aku dulu ya Mas Nunu. Oh, enggak, enggak. Terus saja Mas duluan, nggak apa-apa. Saya seneng. Jadi sebentar Mbak Mbak Esa boleh dibuka mic-nya aja biar saya bisa tektokan ya. Iya Pak, iya Pak. Tadi yang dimaksud jenengan itu ingin mencapai goal macam-macam itu maksudnya goal material kan ya atau gimana? Iya Pak, material sih Pak Arif. Iya, maksudnya Anda apakah ingin membeli sesuatu, mengumpulkan tabungan atau apa yang dimaksud? Biar saya jawabnya nggak meleset gitu. Iya Pak, lebih kayak kan sekarang tuh kayak saya kan masih apa ya umur kayak 23 gitu loh Pak. Terus kayak Ya, ya pengen stabil gitu loh Pak hidupnya misalnya kayak punya rumah, kah, mobil seperti itu Pak Arif atau bangun usaha sendiri gitu Pak Arif. ya. Udah? Financial freedom biasanya pasti. Iya Pak. Iya. Jadi kalau dari pengalaman saya ya, sebenarnya saya tidak tahu ya kalau kalau ini konteksnya untuk wanita ya, karena gini Mbak, saya tuh heran ada beberapa fenomena di mana ada orang, seorang wanita yang dia itu tadinya posisinya istri dan dia coba berkarir gitu loh. Dia kayak mentok aja di situ gitu loh. Ini nanti saya bawa hikmahnya kemana? Mentok, nggak bisa kayak quantum leap atau gimana lah istilahnya. Kemudian orang tersebut, ya dilalahnya ya, memang udah ceritanya gitu, suaminya wafat. Akhirnya dia menjadi tulang punggung keluarga. Jadi ibaratnya jadi single apa ya? Single parent lah ya. Tiba-tiba kemampuan yang dulu tidak dia miliki itu jadi keluar. Nah, ini percaya atau tidak ya, bahwa ketika kita itu situasinya diposisikan begitu, itu entah apa yang tadinya kita tidak punya itu jadi keluar gitu. Termasuk orang yang tadinya bujang lalu kemudian menikah, dia yang tadinya tidak punya responsibility, tidak punya merasa sesuatu diperjuangkan, tiba-tiba activate aja gitu loh. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena yang jenengan tanyakan itu banyak ditanyakan oleh orang-orang yang posisinya wanita kayak jenengan. Jadi, maksudnya adalah seringkali terus pertanyaannya gini, Mas, mosok aku kalau mau keluar harus ceritanya kayak gitu? Kan enggak kan? Nah, artinya yang perlu diduplikasi adalah perasaan seorang kepala keluarga tuh kayak gimana tanpa harus memerankan aslinya gitu loh, Mbak. Mas, aku perasaanmu jadi kepala keluarga tuh kayak gimana tuh di dalam dirimu itu? Lah itu yang dikopi itu perasaan itu. Tanpa harus kehilangan itu gitu loh. Nah, banyak orang kan dia baru bisa mengakses perasaan itu setelah suaminya nggak ada. Nah, saya kira dengan seperti itu nanti activate, Mbak. Karena saya sering kali melihat fenomena ini. Akhirnya keluar, akhirnya banyak hal yang tadinya dia tidak bisa, jadi bisa. Kemudian ada fenomena satu lagi. Ini alumni kelas saya. Dia seorang wanita yang selalu setiap penghasilannya di angka tertentu, mentok di situ turun, mentok nggak pernah bisa naik. Nah, tahu nggak apa yang terjadi? Ketika di situ ngobrol dengan suaminya tuh takut kalau istrinya penghasilannya di atas dia kehilangan respect. Jadi seolah-olah suaminya itu mendoakan, jangan sampai istriku tuh kelebihin aku. Nah, jadi aku bilang, ini harus dikelirin di antara kalian berdua. Sehingga prasangka itu tidak ada. Nah, ternyata setelah itu didiskusikan dan sebagainya, akhirnya breakthrough. Jadi kalau kita lihat dari contoh ini, Mbak, variabelnya tuh banyak loh. Bisa dari suami kalau Anda sudah menikah ya. Bisa dari diri sendiri, dan seterusnya, dan terusnya. Tapi kalau saya boleh berikan ini ya, boleh berikan pengalaman saya ya. Jadi memang 100 juta pertama adalah angka tersulit. 100 juta pertama tuh angka tersulit. Dari 100 juta ke 1 M, larinya nggak kira-kira cepet. Jadi kalau misalkan, Mas, aku ngumpulin 100 juta susah banget, ya memang itu paling sulit. Bahkan kata teman saya yang, ya saya bukan apa-apanya dia, Rif, dari miskin jadi kaya tuh gampang. Maksud sih? Iya. Percaya sama saya, dari kaya menjadi ultra kaya itu setengah mati susah. Ya karena belum ngalami ya cuma ho aja. Tapi
Saya percaya. Kenapa? Karena pada waktu kita sudah merasa, ya misalnya gini, kalau Anda sudah 100 juta, ya orang tuh punya challenge-nya sendiri-sendiri, tapi kalau Anda merasa susah tadi atau merasa berat, merasa enggak macam-macam, terlepas dari nanti yang Anda praktekkan di sini tadi tentang vibrasi, tentang ketenangan dari Mas Nunu, em, apa ya? Istilahnya tetap ada waktunya tersendiri. Dan satu lagi, Mbak, tambahan terakhir mungkin nanti Mas Nunu. Pengalaman saya adalah saya dulu waktu di MLM itu dididik untuk ngejar goal itu, semakin dikejar pokoknya kamu akan dapat gitu loh. Akhirnya saya baru sadar, ternyata itu kayak nyari kunci. Kalau kita lupa naruhnya di mana, semakin kita cari itu kunci nggak ketemu. Ketemunya tuh malah kita lagi pas nggak nyari, lagi sholat lah, lagi ngelamun. Jadi kalau Anda Mbak ngejar banget malah tambah jauh, itu tandanya Anda harus sedikit kurangin biar nggak terlalu mengejar. Karena yang sering terjadi kan kadang kebutuhan mendesak kita untuk ngejar itu kan. Dan akhirnya itu tadi, rasa-rasa yang dibutuhkan untuk menarik kehadiran rezeki kayak rasa tenang tadi, malah akhirnya nggak ada. Akhirnya kita hanya mengandalkan tenaga fisik untuk ngejar itu. Kira-kira gitu, Mbak. Mudah-mudahan tidak terjawab. Terjawabnya di Mas Nunu aja. Terima kasih Pak Arif nasihatnya. Ya, Ya. tuh, Mas Nunu, Oke, nambahin. saya nggak mau nambahin nanti makin nggak terjawab. Karena sudah terjawab, ya kan? Mungkin kita belum paham, nggak masalah, Mbak. Nanti selesai sendiri itu. Kalau sama Mas Arif semua urusan beres sendiri pokoknya. Jadi dilanjut nih, saya ini ada beberapa di ini kebetulan sambil dengerin Mas Arif dan pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang menarik ya, yang di chat tentang manifestasi dan juga tentang menghilangkan keraguan ya. Mudah-mudahan nambahin Mbak yang barusan tadi dari Ponorogo. Nah, sebelum ke situ, karena buku saya terakhir diterbitkan di Jogja oleh Sira Media, itu namanya Kuantum Rasa. Ya, zaman sekarang sudah masuk ke zaman rasa. 10, 20, 30-an tahun, kita semua mencoba mengawal itu. Dulu rasa disebut subconscious. Padahal subconscious mau muter-muter kemana itu bahasa Indonesianya namanya rasa, perasaan. Nah, rasa ini yuk kita cerdaskan, pelan-pelan. Karena kita dulu belajar jalan pelan-pelan, belajar mikir pelan-pelan. Ada rasa dan ada perasaan, ini buat semuanya. Rasa itu beda sama perasaan. Rasa itu apa? Rasa itu adalah apa yang kita rasakan sekali di awal pada saat kita melihat sesuatu. Namanya sadar. Oh, kursi. Ya sudah, rasanya gimana? Ya biasa. Selesai. Oke? Oh, gunung. Apa rasanya? Indah, senang. Habis itu selesai. Ya, itu rasa. Apapun yang kita lihat dan kita punya persepsi di dunia kita, di dalam diri kita, itu namanya rasa. Dan kalau rasa itu kemudian kita lanjutkan dengan pemikiran, kursi, oh iya ya, wah enak nih kursi kalau saya begini, begini, begini. Oh kalau saya geser ke sana, saya ganti sofanya, saya ganti warnanya, ini, itu sudah kebawa perasaan namanya. Apapun yang kita rasakan pertama, seret, itu namanya rasa. Begitu kita bahas ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, itu sudah bukan rasa, itu sudah perasaan, itu ada trauma, ada harapan dan lain sebagainya terhadap yang kita lihat. So itu dulu ya. Jadi supaya nggak rancu, kadang-kadang perasaan ini dibawa rata-rata. Kenapa perasaan nggak diolah, dipikirkan atau dicoba terus digali itu? Karena perasaan itu dibuat kabur gitu ya. Nggak jelas supaya kita males mikirin perasaan atau males mengamati perasaan. Nah, padahal yang disebut ikuti kata hati, yang disebut istiqomah dan lain sebagainya adalah kita tetap aja dengan rasa yang kita punya, ya. Tapi kebanyakan kita rasa kita terhadap goal, lalu kemudian keganggu sama kiri kanan, lalu kita ragu misalnya, nah itu tadi, ya.
kita kebawa perasaan. Nah, dari situ manifesting yang pertama ini, kenapa? Ini Muhammad Zulfan Afriansa. Nah, Cung, ini umur berapa nih? Kayaknya masih muda mestinya nih. Dari namanya ini, zaman Mas Arif dulu namanya belum ada nama yang keren-keren kayak gini soalnya. Ya. Nah, so Zulfan bicara manifestasi, kenapa saat sesuatu itu terwujud kalau kita udah nggak mikirin itu atau bahkan kita udah lupa, ya? Nah, so Zulfan, salah satu tugas para trainer, ya kalau di sini sebutnya saya trainer, ya, ke Mas Arif, adalah untuk membuat Anda mampu nggak mikirin itu lagi atau melupakan goal Anda sedemikian rupa, masuk ke bawah sadar namanya, dan kemudian Anda nggak mikirin itu lagi, dan kemudian bawah sadar bekerja dengan sangat powerful dan seterusnya, berkolaborasi dengan semesta, dan kemudian ting, terwujud. Itu dia sebenarnya. Jadi Zulfan udah tahu cara manifestasi, tapi masih belum duduk gitu, dan masih bertanya gimana nih, ya. Nah, karena itu dari seminar ini mudah-mudahan bisa lanjutkan Zulfan, gimana kamu itu kalau pengen sesuatu itu, ya, dirasain apanya yang mau kamu mau, lalu bahasanya dilupakan, diikhlaskan, dirilis dan seterusnya, ya Zulfan ya. Nah, kenapa mekanismenya apa? Karena dari mekanismenya itu pesanmu, doamu itu sudah masuk ke wilayah energi yang vibrasinya tinggi, di mana itu cirinya namanya tenang. Nah, ketika otakmu tenang, dia tidak bertanya lagi gimana caranya. Ketika otakmu tenang, hatinya terbuka, maka caranya sudah tidak ditangani oleh rasio, tapi dibawa oleh rasa, masuk lagi ke dalam jiwa, yang kemudian jiwa dan semesta itu mewujudkan lewat kehidupan dengan cepat, ya. Kalau rasionya masih jalan, masih nanya gimana caranya, kapan, aku udah usaha, udah capek, udah itu, artinya kamu masih pakai kecerdasan yang lebih rendah bahasanya. Nah, kecerdasan yang lebih tinggi itu membutuhkan keikhlasan atau ketidaktahuan, bukan ketidakmampuan. Saya ngerti, tapi saya mencoba untuk tidak mengerti karena ada yang lebih besar dari diriku yang sebenarnya punya hidup ini, dan dia yang akan mewujudkan. Gitu, Zulfan ya, mekanismenya. Nah, lalu dari Tati Akbar, izin bertanya bagaimana menghilangkan keraguan saat mencoba merasakan yang kita inginkan. Nah, rasa itu jangan dibahas, rasa itu tidak untuk dipikirkan, ya. Tapi dirasakan, ya. Seperti tangan tidak untuk dipikirin, biarin aja dia gerak sendiri, gitu kan? Maka dia bergerak karena dia sudah punya mekanismenya. Pikiran pun ada ide ya kita pikirkan, ya. Nah, kalau ada rasa ya kita rasakan, ya. Karena itu ada raga, ada rasio, ada rasa. Raga diperagakan, rasio dirasionalkan, rasa dirasanisasikan, kira-kira. Nah, kita harus mahir itu. Menggunakan raga, menggunakan rasio, dan menggunakan rasa. Jadi ada 3 roda atau apa namanya mesin kita yang harusnya berputar. Umumnya manusia baru pakai raga dan rasionya muter-muter. Ada mesin satu, ada apa namanya, putaran satu yang namanya rasa belum dilibatkan. Kalau dia masuk ke situ dengan cara kita rasakan, waktu senang kita rasakan, waktu susah kita rasakan, dan kemudian dia nanti akan larut dalam sebuah yang namanya keharmonisan semuanya. Muncul suatu hari di mana Anda sudah lewatin itu semua prosesnya dan solusinya akan muncul. Itu pasti karena kamu yang punya dunia ini, yang dititipin dunia sama Tuhan dan dilengkapi oleh raga, oleh rasio, oleh rasa. Nah, lewat itulah nanti semuanya dipakai, akan muncul dengan sendirinya, ya, otomatis. Begitu kira-kira untuk sementara. Oke, terima kasih Mas Nunu. Ye. Sinkronisasi. Ya, Kayaknya udah sinkronisasi. cukup ya pertanyaannya ya, Mas Nunu, Oke. Mas Arif ya. Ada yang mau ditambahkan Mas Arif mungkin?
Enggak, Aman? udah cukup. Aman ya? Udah di Mas, close pakai rasa oleh Mas Nunu. Enggak tak tambah lagi. tambahi rasa yang pernah ada. Oke, matur nuwun Mas Arif, matur nuwun Mas Iya, Nunu, teman-teman yang sama-sama. mau join kelas. Oh, ini saya masih punya video yang sudah ketemu rasanya semua tiga tadi ya, teman-teman. Ada kayaknya. Oke. Oke, Monggo, ayo ini dari kumpul. ibu-ibu ya, Hmm, pengusaha. oke. terkabulkan. Nah, ini yang goal praying kemarin. Ikuti juga Oh, tahun yang lalu. 2011 itu saya dalam keadaan terpuruk ibaratnya gitu. Itu masya Allah. Ya ketipuan ya, semacam-macam. Eh, ketika saya di goal praying itu GP itu di situ dikasih permainan ya, permainan. Subhanallah disuruh nempel-nempel itu. Insya Allah 90% terkabulkan. Salah satunya padahal kalau dipikir ketika itu saya itu belum punya rumah, tapi subhanallah tahun 2012 dalam waktu singkat saya sudah punya rumah yang di situ tergambar tenannya besar buat pengajian banyak orang ya, terus saya bisa keliling ke luar negeri juga bersama anak-anak, padahal anak saya 7. Pengalaman yang luar biasa itu yang dunianya, yang di hati saya sendiri itu yang saya nggak bisa cerita, itu lebih luar biasa lagi yang Oke, luar. Ya, itu sinkronisasi 3R ya. Dunia dan rasanya saya nggak bisa ceritakan. Seperti apa ya Mas Nunu ya. Matur nuwun semua. Kayaknya kita sudah sampai di ujung ya. Sebentar saya pakai. Hmm. Sudah sampai di Ayo, ujung. nanti tanggal 9, tanggal 10 kita gangguin Mas Arif di Jogja sebagai lurah ya, rame-rame. Kita Ramaikan. lapor dulu kayaknya Mas, kita tanggal 8 lapor dulu kayaknya. Nah, tanggal 8 lapor. Biasanya kan Mas Arif kami itu di sini ini baru lapor juga udah sekian tahun, mungkin puluhan tahun lebih selalu Ini di Kaliurang. mana kan di Kaliurang Iya. dan 3 hari. Nah, sekarang kita ke bawah supaya lebih dekat sama kota dan juga harinya dari 3 hari kita 2 hari supaya semakin banyak teman-teman yang bisa nyempet ya. Jadi yuk kita kumpul, kita gangguin Mas Arif karena Jogja itu emang istimewa. Matur nuwun semuanya. Terima kasih teman-teman. Mas Arif, matur nuwun sangat Mas Nunu. Teman-teman yang Siap. sudah menyempatkan malam ini untuk belajar bersama-sama. Insya Allah berkah ilmunya, menambah wawasan baru tentang yang kayak gini, tetapi sebetulnya sangat penting itu ya dalam hidup kita ini. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya. Ye, matur nuwun. Jumpa di Jogja. Sampai ketemu Mas Nunu. Sama-sama Sampai Mas ketemu, Arif. Mas Arif, Mas Nunu. Christian nanya, ini mohon maaf nggak kejawab baru kelihatan Oh, iya. pertanyaannya Christian. Ya, nanti kesempatan lain ya. Ya, Oke, oke. matur nuwun. Insya Siap, Allah. matur sembah nuwun. Matur Iya, Pak nuwun iya. FD semuanya. Sutanto. Yang mau lihat rekamannya insya Allah besok Halo, sudah Mas. di-upload Ye, ya ye. di YouTube. Terima kasih, matur nuwun.